Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1421. Jenderal, ada seseorang di luar kamp yang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba, seorang penjaga masuk untuk melapor. Siapa dia? Ini. Entahlah, sepertinya seorang pedagang, dengan 2 penjaga dan kereta, serta sebuah kotak besar di kereta. Aku tidak menyangka mereka akan kehilangan kesabaran secepat ini. Sudut mulut Ye Shikai sedikit terangkat, dengan ekspresi percaya diri, membawa pedang dan pengawal, berkuda keluar dari kamp, dan memang melihat pedagang itu tidak jauh dari sana. Kenali Ye Junho. Yang tidak Ye Shikai duga adalah begitu dia tiba, pedagang terkemuka itu membungkuk hormat dan berkata, "Ini aneh. Ini pertama kalinya aku di Kabupaten Yang, dan aku tidak mengenal orang-orang di sini. Bagaimana kau tahu namaku?" Ye Shikai bertanya balik. "Haha, Ye Junho, tolong jangan salah paham. Akan sangat tidak sopan jika kau bahkan tidak tahu nama orang yang kau kunjungi." Pedagang itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak punya banyak waktu dan aku harus kembali tidur." Ye Shikai berkata dengan tidak sabar. "Mohon bersabar, Tuan." Pedagang itu bertepuk tangan, dan 2 pengawal di belakangnya mengambil kotak kayu dari kereta dan meletakkannya di tanah. "Silakan lihat, Tuan." Pengawal itu perlahan membuka kotak kayu itu, dan di dalamnya terdapat emas batangan yang tersusun rapi. Siapapun yang melihatnya akan sangat gembira hingga lupa bernapas. "Kali ini, aku di sini atas nama tuanku. Terimalah 1000 emas di dalam kotak kayu ini." "Baiklah, tidak ada pahala, tidak ada hadiah. Karena ini yang diinginkan tuanmu, bolehkah aku bertanya apa yang ingin dia katakan?" Ye Shikai bertanya balik. "Tuan memimpin pasukan ke Kabupaten Yang. Tuan sedang sibuk dengan urusan dan tidak dapat mengunjungi Tuan secara langsung. Aku secara khusus memberikan 1000 emas sebagai hadiah kepada pasukan. Itu bukan rasa hormat," jawab pedagang itu. Ye Shikai mencibir. Kata-kata sopan ini sama sekali tidak berbobot. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa Tuan di depannya mungkin adalah Tuan di balik toko gandum Kabupaten Yang, tetapi dia tidak menunjukkannya karena dia ingin Ye Shikai membayar uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. 5.400 dan, saya khawatir itu lebih dari 1000 emas. Ye Shikai tiba-tiba berkata, tampaknya tidak disengaja, tetapi pendengarnya langsung mengerti artinya. Perwira militer adalah orang yang berakal sehat. Gandum hari ini hanya untuk perwira militer. Adapun 1000 emas, itu adalah hadiah untuk perwira militer. Besok, tuanku akan memberinya hadiah besar. Seperti yang diharapkan, pedagang di depannya akhirnya mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Tampaknya pemilik toko gandum ini berencana untuk menghabiskan uang untuk menghindari bencana. 5.400 dan gandum, bahkan jika dijual dengan harga yang wajar, akan membutuhkan setidaknya 3.000 emas, atau bahkan lebih. Jika Ye Shikai menyelidiki lebih lanjut dan menemukan lumbung yang tersembunyi, kerugiannya pasti lebih dari 3.000 emas. Namun, jika dia berinisiatif memberi Ye Shikai 1000 keping emas, meskipun masih akan ada kerugian, wol berasal dari domba, dan orang di balik layar masih bisa mendapatkan kompensasi dari orang-orang di Kabupaten Yang. Ini adalah perhitungan yang sangat bagus. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin sudah setuju sejak lama, tetapi Ye Shikai bukanlah salah satu dari orang-orang yang tamak itu. Namun, seperti yang dikatakan Han Hao, jika mereka bersikeras mengejarnya, mereka hanyalah pasukan yang lewat. Tidak sah untuk mengelola urusan kabupaten yang dengan gegabah. Selain itu, pasukan hanya tinggal di sini untuk beristirahat dan akan segera meninggalkan kamp. Tidak mungkin untuk mengejar ular lokal ini dalam waktu singkat. Karena itu adalah kebaikan tuanmu, maka aku akan menerimanya." Ye Shikai melambaikan tangannya, dan selusin penjaga di belakangnya segera mengambil kotak itu. "Haha, Ye Junho benar-benar cepat dan mudah. Tuanku pasti akan memberimu hadiah besar besok. Hari ini sudah larut, jadi aku akan pergi dulu. Selamat tinggal." "Sama-sama. Kurasa kita akan bertemu lagi." Ye Shikai berbalik dan bergumam. Keesokan harinya. "Sue-san, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan tempat untuk menyembunyikan makanan?" Ye Shikai tidak tidur sepanjang malam dan menunggu hingga fajar, hanya untuk melihat Sue-san dan selusin saudara berkuda kembali ke kamp. "Junho, kamu harus memberi hadiah kepadaku dan saudara-saudaraku kali ini. Kami telah sibuk sepanjang malam dan tidak pernah berhenti. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu sudah menemukannya?" "Tentu saja, Junho, tolong lihat."
Suesan mengeluarkan peta dari pakaiannya dan meletakkannya di bawah lampu minyak. Ini adalah peta Kabupaten Yang. Beberapa lokasi ditandai di atasnya dengan tinta. Setelah menghitung dengan cermat, ada 13. Bagaimana, Junho, apakah kamu terkejut? Ke-13 tempat ini semuanya dijelajahi olehku dan saudara-saudaraku. Sama sekali tidak ada kesalahan. Tempat-tempat ini disembunyikan dengan sangat rahasia, dan ada penjaga yang diam-diam menjaganya. Kita tidak bisa masuk, dan kita tidak tahu berapa banyak makanan di dalamnya. Yang lain tidak penting. Ini ikan besar. Ada lebih banyak makanan di dalamnya. Ye Shikai mencibir. Orang baik, aku tidak menyangka tempat persembunyian ini 2 kali lebih banyak dari yang dia duga. Dia benar-benar bukan orang baik. Tidak heran dia rela menggunakan 1000 emas untuk menyelesaikan masalah. Petik 2. Tuan, apakah Anda akan menghancurkan semua titik ini? Tanya Mancang. Mengapa? Apakah Anda pikir saya tipe orang yang suka bercanda? Ye Shikai bertanya balik. Saya hanya khawatir jika Anda melakukan ini, Anda mungkin akan dibalas oleh mereka. Seperti kata pepatah, memotong kekayaan seseorang seperti membunuh orang tuanya. Lagi pula, kita baru di sini, dan kita tidak tahu metode ular-ular lokal ini. Mancang, aku tidak menyangka kamu terkadang takut. Tentu saja aku tidak takut. Mancang berdiri dengan gembira dan berkata dengan tegas, bahkan jika Anda meminta saya untuk melewati api dan air, saya sama sekali tidak takut. Ketika bertarung dengan suku serigala sebelumnya, saya membunuh Helian di antara ribuan prajurit tanpa rasa takut, apalagi orang-orang biasa ini. Lalu apa yang Anda takutkan? Saya hanya khawatir dengan keselamatan Anda. Haha, Mancang, kalau aku bilang kalau aku melakukan ini untuk membuat pihak lain marah dan membalas dendam padaku, kamu akan terkejut apakah? Apa, Tuan, mengapa Anda melakukan ini? Mancang sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Seperti kata pepatah, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, tetapi memprovokasi orang lain tanpa alasan tampaknya bukanlah pilihan yang cerdas. Jangan khawatir tentang ini, lakukan saja apa yang seharusnya Anda lakukan. Ye Shikai melambaikan tangannya dan berdiri dari kursi. Ayo pergi, Anda pergi dan segera beritahu tim kavaleri, kumpulkan semua orang, dan cepat masuk ke kota. Kita akan melakukan sesuatu yang besar. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Mancang mengangguk sebagai jawaban. Selain memberitahu tim kavaleri, dia juga memanggil pengawal pribadinya untuk melindungi Ye Shikai dan tidak pernah pergi. Ye Shikai mengenakan baju besinya, mengambil pedangnya, dan berjalan keluar dari barak. Karena pasukan akan meninggalkan Kabupaten Yang, satu-satunya cara untuk sepenuhnya melenyapkan orang di balik layar adalah dengan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Bab 1422. Di daerah Yang. Saat fajar menyingsing, begitu gerbang kota dibuka, 2000 pasukan kavaleri langsung menyerbu masuk, bahkan membuat garnisun yang menjaga kota merasa seperti sedang diserang. Jika Ye Shikai tidak menunjukkan identitasnya, dan kekuatan militer tim kavaleri sangat luar biasa, garnisun tidak akan berani ragu dan akan langsung membuka gerbang kota. Ayo pergi. Ye Shikai mengangkat cambuknya dan memimpin jalan menuju daerah Yang. Orang-orang di kedua sisi jalan keluar untuk menonton, bertanya-tanya mengapa begitu berisik di pagi hari. Suesan, pukul gong dan genderang. Ye Shikai tiba-tiba berkata, "Apa, Tuan, sekarang baru fajar, dan banyak orang masih tidur." Suesan sangat bingung. Mengganggu orang bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Ye Shikai. Pasukan sudah membuat banyak keributan saat memasuki kota. Jika dia memukul gong dan genderang lagi, bukankah itu seperti keluarga kaya yang menikah? Saya hanya ingin semua orang mendengarnya. Jangan khawatir, pukul saja gong dan genderang, dan semua prajurit harus bersorak bersama. Tiba-tiba, Ye Shikai menoleh dan berhenti. Semua prajurit dengarkan perintahku, bagilah ke-13 tempat, temukan gandum yang disembunyikan di sini, dan jual kepada orang-orang dengan harga murah. Jika ada yang menghentikanmu, segera laporkan kepadaku. Ye Shikai berkata dengan keras. Ya, ya, ya. Ye Shikai meminta belasan jenderalnya untuk memimpin tim dan bergegas ke tempat yang ditandai oleh Suesan tadi malam pada waktu yang sama. Tadi malam, Ye Shikai menerima emas yang diberikan oleh pedagang, tentu saja, bukan karena keserakahan, tetapi untuk melumpuhkan di balik layar toko gandum, membuatnya berpikir bahwa Ye Shikai telah mengakhiri incarannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Shikai menerima 1000 emas, dan kemudian dia akan menyerbu 13 tempat persembunyiannya saat fajar. Meskipun Ye Shikai tampak sedikit tidak baik,
dia tidak peduli apakah caranya mulia atau tidak bagi para pencatut keuntungan ini. Ye Shikai datang sendiri ke suatu tempat di pasar. Saat ini, banyak toko yang belum buka. Hanya beberapa pedagang sarapan yang berdiri. Perwira militer, setiap tempat persembunyian dijaga oleh beberapa penjaga. Mereka bersenjata lengkap. Sue San mengingatkan. Benarkah? Itu lebih baik. Para penjaga, bersiap dan cepat masuk. Ye Shikai berkata dengan dingin. Puluhan penjaga segera turun dari kuda dan menendang pintu toko hingga terbuka. Para penjaga di dalam terkejut dan ditangkap oleh prajurit pribadi Ye Shikai sebelum mereka sempat menghunus pedang. Petik 2. Masih ada penjaga yang menjaganya. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Ye Shikai mencibir dan melambaikan tangannya. Prajurit yang tersisa segera mencari dan segera menemukan terowongan di bawah tumpukan jerami di sudut. Sue San gesit dan langsung melompat turun. Dia melihat ada karung gandum yang padat di kedua sisi. Dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke dalamnya. Butiran beras tampak mengalir di tanah seperti air. Perwira militer, ini semua adalah biji-bijian. Bagus sekali, pindahkan mereka semua, bawa beberapa prajurit lagi, buat kios, dan jual gandum dengan harga murah. Ye Shikai mengeluarkan stick drum, berjalan ke stick drum besar di depan pasar, dan mengayunkannya dengan keras, menimbulkan suara tumpul yang dapat terdengar jelas dalam jarak 1 atau 2 kilometer. Pasar sudah buka, cepatlah datang, jual gandum dengan harga murah. Ye Shikai berteriak keras, dan meminta prajurit di sekitarnya untuk berteriak bersama. Tak lama kemudian, banyak orang terbangun dan keluar dari rumah mereka. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berteriak sepagi ini? Cepatlah. Ada orang yang menjual gandum dengan harga murah lagi. Banyak prajurit yang berteriak di sana. Apa? Masih ada gandum dengan harga murah. Kita belum mendapatkannya kemarin, jadi kita harus pergi dan mendapatkannya hari ini. Ya, ayo cepat pergi. Ketika orang-orang mendengar bahwa seseorang menjual gandum dengan harga murah di pasar, mereka masih mengantuk di 1 detik, tetapi mereka penuh energi di detik berikutnya. Mereka semua bergegas ke pasar. Beberapa orang bahkan tidak mengenakan pakaian, tetapi berlari dengan koin tembaga di tangan mereka, takut bahwa mereka tidak akan dapat membeli gandum jika mereka terlambat selangkah. Lihat, ada orang yang menjual gandum di sana juga. Teriakan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Kerumunan itu melihat ke arah itu dan melihat bahwa ada tentara yang membawa karung gandum tidak jauh dari sana, dan banyak orang berkumpul di sekitar mereka. Apakah kalian pernah mendengar bahwa ada tentara yang menjual makanan di kedai-kedai di timur kota, semuanya dengan harga murah? Semuanya, cepatlah dan pergi. Ada juga tentara di desa tamu di selatan kota. Cepat, cepat, cepat. Untuk sesaat, tampaknya semua orang di kota itu berlarian keluar dan berkumpul di jalan-jalan. Itu bahkan lebih ramai daripada tahun baru. Ribuan orang dengan gembira membawa karung makanan dan berlari pulang. Kegembiraan itu seperti hujan uang dari langit. Tentu saja, dibandingkan dengan makanan mahal yang dijual oleh para pencatut keuntungan sebelumnya, Ye Shikai memang menjual dengan harga murah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia memperoleh tawaran yang sangat menguntungkan. Tuan, harga gandum ini hanya 1/10 dari harga yang dijual para pencatut keuntungan itu sebelumnya. Seluruh penduduk kota memuji Anda sebagai dewa yang turun ke bumi untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Sue San berkata dengan gembira. Mungkin tidak lama lagi semua orang di kota ini akan mengingat nama Ye Shikai. Sebenarnya, gandum ini seharusnya milik rakyat, tetapi para pencatut keuntungan itu memanfaatkannya. Ye Shikai mengangguk. Bagaimanapun, para pencatut keuntungan ini benar-benar menjijikkan. Seperti kata pepatah, makanan adalah kebutuhan utama rakyat. Mereka benar-benar menggunakan makanan untuk mendapatkan keuntungan besar. Mereka tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga tercela. Petik 2. Ya, tetapi Tuan, Anda telah menyinggung para pencatut keuntungan itu sedemikian rupa, apakah mereka akan membalas? Sue San bertanya. Saya sedang menunggu mereka. Ye Shikai berkata dengan ringan, Sue San, apakah ada kedai teh di dekat sini? Pilihlah tempat yang bagus dan tunggulah dengan perlahan. Di sini. Lihat, Tuan, ada kedai teh di depan. Saya akan mengantar Anda ke sana. Di dalam kedai teh. Oh, beberapa panglima militer, silakan masuk. Pelayan itu melihat para pengunjung dan segera mengundang mereka ke ruang pribadi di dalam. Para panglima militer datang pada waktu yang tepat. Toko kecil ini baru saja menerima setumpuk teh yang enak. Silakan tunggu.
Yesuke menemukan posisi di mana dia bisa melihat pergerakan di luar melalui jendela. Ada tentara yang menjual makanan di toko tidak jauh dari sana. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Mancang sangat gugup, atau lebih tepatnya, waspada. Ini adalah Kabupaten Yang. Pria di balik toko gandum itu sebenarnya memiliki pengawal bersenjata pribadi di daerah setempat. Dia pasti cakap. Jika dia benar-benar ingin membalas, itu tidak akan sulit. Mungkin, ada racun yang tercampur dalam teh itu. Tentu saja, saya sedang menunggu seseorang. Yesuke minum teh hangat, tenang dan kalem. Karena, pedagang, tadi malam dapat mengetahui nama dan identitas Yesuke, mereka dapat dengan mudah mengetahui kedai teh tempat Yesuke berada, kamar pribadi mana yang dia duduki, dan jenis teh apa yang dia minum di Kabupaten Yang. Yesuke akan menunggu orang itu datang ke sini. Hari ini, dia menjual gandum di seluruh kota, dan dia menjual gandum, pria di balik layar, yang sama saja dengan memutus sumber pendapatannya. Yesuke tidak percaya bahwa dia tidak akan datang. Mancang, tarik semua saudara dari kedai teh, dan prajurit pribadi di luar kamar pribadi. Bab 1423. Ini. Tuan, para pedagang yang tidak bermoral ini mampu melakukan segala macam kejahatan. Mereka mungkin benar-benar gila dan ingin menyerang Anda. Sebaiknya Anda membiarkan prajurit pribadi Anda berjaga di luar. Mancang sedikit khawatir. Dia tidak takut, tetapi Yesuke memikul tanggung jawab penting dan merupakan seorang jenderal muda yang dihargai oleh Meng Tian. Akan sangat mengerikan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Jangan khawatir, pedagang menghasilkan uang dengan bersikap harmonis. Jika aku memprovokasi mereka seperti ini, mereka akan membunuh seseorang dengan marah, dan mereka adalah perwira tentara Qin. Kalau begitu, mereka benar-benar tidak cocok untuk berbisnis. Yesuke mengocok teh di cangkirnya. Ngomong-ngomong, pergilah dan beritahu pelayan bahwa aku telah memesan kedai teh ini untuk hari ini. Tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali orang yang kamu tunggu. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan segera melakukannya. Pelayan, ambilkan sepoci teh enak lagi. Baiklah, mohon tunggu sebentar, Tuan. 1 jam kemudian. Mancang, bagaimana keadaan ke-13 lokasi penjualan gandum? Tanya Yesuke. Tidak ada yang aneh. Banyak orang membeli banyak makanan, dan beberapa tempat kehabisan stok makanan. Namun, dibandingkan saat pasar dibuka, jumlah orang sudah jauh berkurang. Apakah ada yang mencoba menghentikan kita? Yesuke terus bertanya. Di setiap tempat, ada sekitar 100 atau 200 orang prajurit berkuda. Sekalipun mereka pemberani, mereka tidak akan berani menghadapi kita secara langsung, jawab Mancang. Saya tidak khawatir ada orang yang datang untuk merampok kita. Melawan tentara Qin adalah kejahatan berat. Tidak ada yang sebodoh itu. Saya bertanya apakah Cao Wenzuo ada di sini. Ini aneh. Kami membuat banyak kegaduhan dan kota menjadi kacau, tetapi tidak ada gerakan dari pemerintah. Hakim Cao tidak datang, dan dia bahkan tidak mengirim siapapun keluar. Yah, itu semua sesuai dengan harapanku. Yesuke mengangguk. Jika bos di balik layar benar-benar ingin bertemu dengannya, tentu saja tidak perlu memberitahu Cao Wenzuo untuk campur tangan dalam penjualan gandum terlebih dahulu. Laporkan kepada jenderal, seseorang telah tiba di bawah dan ingin menemuinya secara langsung. Pada saat ini, seorang prajurit pribadi datang dan berkata, "Apa?" Mancang berjalan ke jendela, menunduk, berbalik dan mengomel, di luar cuma ada tandu putih, gak ada siapa-siapa. Melapor kepada markis militer, orang yang datang adalah seorang wanita, ditemani oleh beberapa pengawal. "Apa? Seorang wanita?" teriak Mancang kaget. Telapak tangan Yesuke bergetar dan cangkir tehnya pun bergetar. Benar, itu adalah seorang wanita bertopeng. Dia meminta untuk naik ke atas sendirian untuk menemui perwira militer itu, kata prajurit itu ragu-ragu. Baiklah, kau turun dulu, biarkan saudara-saudara di luar mundur, dan biarkan wanita itu naik. Yesuke berkata dengan enteng. Orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita, yang mungkin satu-satunya hal yang mengejutkannya, tetapi karena orang itu datang, dia harus menemuinya juga. Ya, Tuan, meskipun orang yang datang adalah seorang wanita, kita tidak bisa gegabah. Saya mendengar dari orang-orang bahwa ada pembunuh wanita di banyak organisasi pembunuh. Mereka lebih kejam daripada pembunuh biasa dan memiliki lebih banyak metode. Suesan mengingatkan dari samping. Baik, Tuan. Saya dan para prajurit pribadi akan tetap di sini untuk menjaga keselamatan Tuan, jawab Mancang. Tidak perlu.
Seorang wanita berani datang menemuiku sendirian. Jika aku masih membutuhkan perlindungan dari begitu banyak penjaga, dia akan menertawakanku. Baiklah, tunggu saja di luar. Ini. Saya menaati perintah. Ya, ya. Begitu Mancang dan Suesan keluar dari kamar pribadi, wanita bertopeng itu menghampiri mereka. Langkahnya ringan dan anggun, dan dia tampak seperti wanita bangsawan. Saya ingin bicara dengan orang yang bertanggung jawab. Kalau Anda bukan dalang di balik ini. Jenderal, saya orang di balik toko gandum. Anda telah menyiapkan pesta teh di sini, dan saya ingin memberi penghormatan kepada Anda. Wanita itu berbicara dengan murah hati dan sopan. Mustahil untuk mengaitkan wanita di depannya dengan seorang pencatut keuntungan. Anak buahku memberikan hadiah kepada komandan militer kemarin. Aku ingin tahu apa pendapatnya tentang hadiah itu. Wanita bertopeng itu berkata dengan tenang, duduk di hadapan Yesikai. 1.000 emas adalah jumlah uang yang sangat besar. Saya khawatir tidak ada orang lain di kabupaten yang dapat dengan mudah memberikan 1.000 emas kepada orang lain. Yesikai tersenyum penuh arti. Jika tidak ada resep rahasia untuk awet muda, wanita di depannya tidak akan berusia lebih dari 20 tahun, tetapi dia dapat mengendalikan begitu banyak harta. Jika dia berasal dari keluarga kaya, itu masuk akal, tetapi jika dia mendapatkannya, itu akan sedikit menakutkan. Terima kasih atas pujiannya, Jenderal. Wanita bertopeng itu menepukkan tangannya pelan, dan beberapa pengawal yang menemaninya membawa sebuah kotak. Anak buahku kemarin mengatakan padaku bahwa akan ada hadiah besar hari ini. Begitu wanita itu selesai berbicara, para pengawal di sekelilingnya membuka kotak kayu itu. Seperti yang diduga, ada 1.000 emas lagi di dalamnya. Meskipun aku juga menginginkan 1.000 emas ini, sepertinya aku tidak bisa menerimanya kali ini. Semua gandum yang kau simpan telah aku jual, bukan? Yesikai mulai merasa sedikit bingung. Wanita di depannya tidak terburu-buru atau marah. Mungkinkah dia sama sekali tidak peduli dengan gandum itu? Petugas militer itu menyita gabus saya dan menjualnya kepada warga. Apakah saya pernah menaruh dendam kepada petugas militer itu sebelumnya? Tanya wanita itu. Tentu saja tidak, tetapi aku selalu membenci para pemburu keuntungan, terutama mereka. Pemburu keuntungan yang menghisap darah rakyat. Bukankah kalian mendapatkan gandum ini dari rakyat? Sekarang kalian menjualnya kembali dan memeras uang dari rakyat. Tidakkah kalian merasa gelisah? Haha, aku tidak menyangka kalau panglima perang yang mengalahkan suku serigala di medan perang akan memiliki sisi seperti itu. Wanita itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Hanya anak-anak yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Orang dewasa hanya melihat untung ruginya saja, bukan? Kata wanita itu dengan tenang. Seorang pria sejati mencintai uang, tetapi ia mendapatkannya dengan cara yang benar. Ketika berbisnis, seorang pengusaha tidak boleh merugikan orang lain atau melanggar hukum dan disiplin. Anda telah melanggar kedua aturan ini, dan sekarang Anda masih berbicara omong kosong di hadapan saya. Mengapa Anda, seorang wanita muda, harus melakukan hal-hal yang tidak bermoral ini? Haha, perwira militer itu juga mengatakan bahwa seorang pria sejati mencintai uang tetapi mendapatkannya dengan cara yang benar, tetapi saya bukanlah seorang pria sejati. Saya hanyalah seorang wanita. Yesikai hampir tercengang. Mungkinkah wanita di zaman dahulu juga suka melakukan trik semacam ini? Dia mengira, orang di balik layar, akan marah dan menyerangnya. Dengan cara ini, Yesikai akan punya alasan untuk menangkapnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita, dan bersikap sopan dan hormat kepadanya, yang membuatnya bingung harus berbuat apa. Jenderal, pasukan Anda akan berangkat ke Xianyang malam ini, dan saya khawatir mereka tidak akan pernah kembali ke Kabupaten Yang. Bagaimana Anda akan mengendalikan saya? Wanita itu sangat senang melihat ekspresi, frustrasi, Yesikai, dan dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Kau, Yesikai tidak berdaya. Itu benar. Jika dia pergi, wanita di depannya akan terus menjual gandum dengan harga tinggi. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan kembali uang yang hilang hari ini dari orang-orang. Bab 1424. Kau tidak perlu menyalahkanku, Ye Junho. Tidak ada bisnis tanpa penipuan. Ikan besar memakan ikan kecil. Pengusaha kecil cepat atau lambat akan menjadi boneka pengusaha besar. Aku tidak salah melakukan ini. Wanita bertopeng itu tertawa pelan. Kata-katanya kasar tetapi logikanya tidak. Tetapi karena dia menganggap makanan yang menjadi andalan orang-orang untuk bertahan hidup sebagai cara menghasilkan uang, itu salah.
Atau apakah Ye Junho tidak tahan dengan wanita yang melakukan bisnis sebesar itu? Wanita itu bertanya balik. Tentu saja tidak, aku bukan chauvinis laki-laki. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Mungkin dalam konsep tradisional zaman dahulu, wanita tidak cocok untuk berbisnis, apalagi mampu memonopoli seluruh kota. Tetapi sekarang, wanita di sekitar Ye Shikai hampir semuanya adalah wanita kuat, yang dapat berdiri sendiri, dan masing-masing dari mereka adalah elit bisnis, jadi Ye Shikai tidak terlalu terkejut dengan wanita di depannya. Paling-paling, dia hanya terkejut. Jika memang begitu, apakah Ye Junho masih ingin terus mengincar seorang gadis kecil? Kau bukan seorang gadis kecil, melainkan iblis yang 100 kali lebih ganas daripada para bandit. Wajah Ye Shikai muram. Ia menghabiskan teh hangat di cangkirnya dalam satu tarikan napas, tiba-tiba berdiri, dan berencana untuk meninggalkan kamar pribadi itu. Ye Junho, tolong tetaplah di sini. Tiba-tiba, wanita yang dipanggil Ye Shikai itu, perlahan berdiri, dan berjalan di belakang Ye Shikai. Pasukan Junho akan berangkat ke Xianyang, dan kebetulan aku juga akan pergi ke Xianyang. Jika ada pasukan yang mengikutiku di sepanjang jalan, itu pasti sangat aman. Bagaimana menurutmu, Ye Junho tidak keberatan melindungiku, seorang gadis kecil, ngomong-ngomong. Kau, Ye Shikai hampir marah hingga muntah darah. Wanita ini benar-benar membuatnya sulit untuk bertindak. Ia tidak dapat menangkapnya, tidak dapat menyakitinya, dan bahkan harus melindunginya. Kau menutupi wajahmu dan bahkan tidak ingin memperlihatkan wajah aslimu, dan kau masih ingin aku melindungimu. Ye Shikai mencibir. Karena jenderal tidak percaya pada ketulusanku, maka wanita bertopeng itu mengulurkan tangannya yang cantik dan mengangkat kain kasa putih di depannya, memperlihatkan wajahnya. Ye Shikai berbalik secara naluriah, dan wajah cantik muncul di hadapannya. Setidaknya di dinasti Qin, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai wanita cantik, tetapi karena hampir selalu ada wanita cantik di sekitar Ye Shikai, dia tidak terkejut. Wanita itu bermartabat dan tidak memakai riasan tebal, tetapi dia memperlihatkan temperamen aristokrat. Namaku Hualiandi, jenderal tidak boleh melupakannya. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia meletakkan kain kasa putih di depannya, langsung berjalan menyusuri kedai teh, dan pergi dengan kursi sedan. Tuanku, mengapa dia pergi seperti ini? Ngomong-ngomong, apakah Anda baik-baik saja? Mancang cukup bingung, tetapi Ye Shikai tidak memberi perintah untuk mencegatnya. Dia hanya bisa membiarkan para penjaga berdiri di samping dan melihat Hualiandi pergi. Aku baik-baik saja. Ye Shikai mendesah, merasa tidak berdaya. Mungkin sulit bagi pria manapun untuk bersikap kejam di depan wanita cantik, bahkan jika wanita di depannya mungkin seorang femme fatale. Saat itu sudah sore, dan pasukan akan berangkat dalam beberapa jam. Dia ingin menyelesaikan masalah monopoli gandum bagi rakyat Kabupaten Yang, tetapi sekarang tampaknya dia telah kalah. Bagaimanapun, dia bukanlah Tuhan, dan itu adalah batas kemampuannya untuk membantu rakyat kabupaten yang menikmati gandum dengan harga murah selama beberapa hari. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Perintah, setelah semua gandum terjual, kavaleri akan segera meninggalkan kota dan berkumpul di kamp. Ye Shikai berkata dengan ringan. Ini, Junho, apa yang harus kita lakukan dengan uang hasil penjualan? Tanya Mancang. Sumbangkan semuanya ke sekolah di kabupaten. Ini adalah uang rakyat, dan kita tidak bisa mengambilnya. Ini, aku akan segera melakukannya. Pak Tuaye, kau sudah kembali. Pasukan baru saja akan berangkat. Cepatlah berkemas. Sang Guan Jian menyambut mereka di gerbang kamp. Begitu Ye Shikai dan tim kavaleri kembali ke kamp, mereka melihat para sersan sudah bergerak keluar dari kamp. Jangan khawatir, kami sudah berkemas terlebih dahulu. Kapan pasukan akan berangkat? Setelah senja. Baiklah. Ye Shikai mengusap telapak tangannya. Saat itu sudah akhir musim gugur, dan cuaca di utara sangat dingin. Ketika dia tiba di kamp dan duduk di dekat tungku, Ye Shikai mengulurkan tangannya agar tetap hangat. Laporkan, ada seorang wanita di luar barak yang meminta audiensi. Tiba-tiba, seorang prajurit yang menjaga kamp bergegas masuk. Ini terjadi di depan semua prajurit, yang menyebabkan sensasi besar sekaligus. Semua prajurit mulai membicarakan gadis mana yang tertarik dengan penampilan heroik Ye Shikai. Sialan, Ye Shikai mengumpat dalam hati. Tentu saja, dia tahu siapa pengunjung itu. Selain wanita bernama Hualiandi, siapa lagi yang akan berlari ke barak di tengah cuaca dingin dan meminta untuk bertemu dengannya dengan namanya. Sebelum Ye Shikai keluar, Hualiandi sudah masuk,
masih dengan wajah tertutup, seolah-olah dia tidak mau mengungkapkan wajah aslinya. Para prajurit juga sangat penasaran dengan asal-usul wanita ini. Ye Junho, kita bertemu lagi. Hua Liandi perlahan berjalan di depan Ye Shikai, nadanya sangat manis, tetapi dia tahu bahwa wanita di depannya tidak bermoral dan tidak tahu malu. Apa masalahmu? Katakan padaku, aku tidak sebebas itu. Haha, Junho sangat tidak sabaran, yang membuatku sangat sedih. Aku datang untuk mengunjungimu secara khusus. Wanita itu bertepuk tangan, dan para penjaga di sekitarnya membawa kotak itu, yang berisi sweater hangat. Cuacanya dingin, pakaian ini bisa membuatmu tetap hangat. Meskipun itu bukan barang berharga, terimalah. Ye Shikai tentu saja tidak menerimanya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Secara logika, dia mengeluarkan semua makanan yang disembunyikan oleh wanita ini dan menjualnya dengan harga murah. Siapapun pasti ingin membunuhnya, tetapi wanita ini begitu peduli dan penuh hormat. Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi itu tidak perlu. Ye Shikai menunjuk ke baju zirah bulu yang dikenakannya dan berkata, lihat. Mengenakannya saja sudah cukup. Meskipun bahan baju zirah bulu ini tidak berkualitas tinggi, jahitannya sangat halus. Baju zirah ini tidak dibuat oleh guru terkenal, tetapi seharusnya dibuat oleh seorang gadis yang pandai menjahit. Itu bukan urusanmu. Jika tidak ada apa-apa, pergi saja. Ye Shikai berkata dengan tidak senang, dan tanpa menunggu Hua Liandi berbicara, dia berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian, apa? Biarkan kami melindunginya sepanjang jalan. Ye Shikai berseru di barak. Mengapa kamu begitu gugup, saudara Ye? Itu hanya untuk melindungi seorang wanita kesianyang. Terlebih lagi, ini adalah permintaan dari hakim daerah Cao. Itu hanya hal yang mudah. Tidak bisakah puluhan ribu tentara melindungi satu orang? Han Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, dia telah membayar hadiahnya, yang merupakan hal yang tepat untuk mensubsidi saudara-saudara. Mengapa tidak melakukannya? Lupakan saja, itu bukan apa-apa. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak menyangka bahwa Hua Liandi, wanita ini, memiliki begitu banyak trik. Bab 1425. Ye Shikai pernah melihat putri-putri yang melakukan perjalanan ribuan mil dengan tandu, dalam drama TV, tetapi kali ini, dia melihatnya secara nyata. Dari kabupaten yang kesianyang, 1000 mil jauhnya, Hua Liandi duduk di tandu, dengan 8 pria besar membawa keempat sisinya, dan lebih dari 200 penjaga di belakangnya. Dengan postur ini, bahkan jika ada perampok dan bandit yang benar-benar ingin melakukannya, saya khawatir mereka tidak akan dapat melakukannya. Tetapi bahkan dengan begitu banyak penjaga di sekitarnya, Hua Liandi masih menghabiskan 2000 emas dan mempercayakan pasukan Han Hao untuk melindungi keselamatannya. Ini sama saja dengan memberi Han Hao 2000 emas secara cuma-cuma. Dia tidak punya alasan untuk menolak kesepakatan yang pasti menang ini. Bukan hanya dia, tetapi juga Ye Shikai tidak akan menolaknya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk diri mereka sendiri dan prajurit mereka? Bahkan jika itu hanya untuk memperbaiki kehidupan mereka, itu tidak buruk. Ye Shikai tahu bahwa Hua Liandi hanya ingin mengikuti pasukan, dengan cara yang masuk akal, tetapi dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan Hua Liandi. Siapa yang akan memberinya nama ini? Hua Liandi lebih terdengar seperti nama, gadis kembang api. Mungkin ini adalah nama palsu, yang dia berikan pada dirinya sendiri. Tuan, yang ditandu itu benar-benar orang kaya. Sue San tiba-tiba datang sambil tertawa bangga, sambil memegang tas kain di tangannya. Tas itu tampak berat. Apa ini? Haha, tidak ada apa-apa, hanya hadiah kecil dari wanita itu. Aku hanya mengobrol dengannya sebentar, dan dia memberiku begitu banyak uang. Sue San lahir di dunia bawah. Dia adalah orang miskin, pencuri, bandit, dan dia sangat senang ketika seseorang memberinya begitu banyak hadiah. Seperti kata pepatah, dia akan berhati lembut ketika dia mendapatkan sesuatu dari seseorang. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal-hal buruk tentang Hua Liandi. Kamu sangat rakus akan keuntungan kecil, dan cepat atau lambat, kamu akan mendapat masalah. Ye Shikai tidak bisa tidak menyalahkannya. Tuan, ini bukan barang murah. Uang di tas ini, jika ditaruh di desa, bisa setara dengan omset kedai minuman selama setengah tahun. Jika digambarkan dengan istilah modern, Hua Liandi adalah wanita kaya, oh tidak, seharusnya dikatakan putih, kaya, dan cantik. Bagaimanapun juga, wanita ini sangat berbahaya, kamu harus mengawasinya dengan ketat, jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan uang,
tetapi kamu juga tidak tahu kapan kamu akan kehilangan nyawamu. Ye Shikai memperingatkan. Jangan khawatir, Tuan, aku tahu segalanya. Sue-san, kamu adalah orang tua di dunia ini, kan? Wanita ini memonopoli gudang gandum di seluruh Kabupaten Yang. Apakah kamu pikir dia hanya wanita biasa? Tidakkah kamu merasa bersalah mengambil uang ini? Tuan, apakah kamu sedikit gugup? Sue-san bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Shikai tampak sangat waspada, bahkan sedikit gugup dan berbicara lebih banyak dari biasanya. Kenapa tidak? Kamu harus mengawasinya dengan ketat. Ya. Tentara berhenti dan bergerak dari waktu ke waktu. Pada paruh kedua malam, Han Hao meminta para prajurit untuk beristirahat selama 2 jam di tempat dan terus berangkat setelah fajar. Ye Shikai benar-benar lelah. Di pagi hari, para prajurit beristirahat di tenda untuk mengumpulkan kekuatan fisik untuk pawai larut malam, tetapi dia membawa orang ke Kabupaten Yang untuk menjual gandum. Dia tidak pernah beristirahat. Setelah berlari sepanjang hari dan tanpa kekuatan internal, wajar saja untuk merasa lelah. Tuan, silakan beristirahat sebentar. Saya akan membawa orang untuk berjaga-jaga. Mancang memimpin para penjaga untuk berjaga di luar barak Ye Shikai. Ngomong-ngomong, Ye Shikai sekarang adalah seorang perwira militer, dan baraknya secara alami jauh lebih baik daripada prajurit biasa. Baiklah, jika Anda lelah, berpatrolilah secara bergantian. Ya, silakan tenang saja, Tuan. Hua Liandi, sungguh wanita yang aneh. Di barak, Ye Shikai menyingkirkan baju besinya dan berbaring di ranjang kayu di sampingnya, memikirkan wanita misterius ini dalam benaknya. Tuan, jika ada yang aneh dengan wanita kecil ini, tolong beritahu saya. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar, dan Hua Liandi muncul di tengah barak pada suatu saat dan duduk di kursi kayu Ye Shikai. Ya Tuhan. Ye Shikai begitu ketakutan hingga hampir mengumpat, dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambil pedang. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Ye Shikai bertanya. Ada gudang penuh dan penjaga berpatroli di luar, dan keamanannya ketat. Bagaimana Hua Liandi, seorang gadis, memasuki ruangan? Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Dia bisa disebut hantu. Untuk dapat melewati begitu banyak penjaga tanpa ketahuan, entah pencuri seperti Sue-san yang dapat terbang di atas atap dan dinding, atau seorang kultivator. Ye Shikai tiba-tiba merasakan pencerahan yang tiba-tiba. Hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dia pahami, tiba-tiba mengetahuinya. Jika Hua Liandi ini benar-benar seorang kultivator, maka dia memang mampu, dan bahkan bawahannya mungkin semuanya adalah kultivator. Ini sangat mungkin. Ada banyak kultivator di dinasti Qin, dan dibandingkan dengan sekarang, para kultivator di dinasti Qin lebih kuat dan lebih maju. Sayang sekali dantian Ye Shikai dihancurkan oleh Chen Yuxin, dan kekuatan internalnya hilang, kalau tidak, dia akan dapat mendeteksi kultivasi Hua Liandi. Pintunya ada di sana, tentu saja aku masuk dari sana. Hua Liandi tampak dirugikan, tetapi Ye Shikai merasa malu dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Omong kosong, aku bertanya padamu, bagaimana penjaga mengizinkanmu masuk? Baiklah, Ye Junhou, jangan banyak bertanya, aku tidak datang ke sini untuk membunuhmu, mengapa kamu begitu gugup? Hua Liandi menuangkan segelas air dari meja dan meminumnya sendiri. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Ye Shikai bertanya balik. Kamu mengambil semua lumbungku dan menjualnya dengan harga murah kemarin, jadi aku tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Sebagai balasan, kamu tidak ingin tidur nyenyak malam ini. Perkataan Hua Liandi sangat mengejutkan, dan Ye Shikai pun tercengang. Ternyata dia datang ke sini malam ini hanya untuk membalas dendam terhadap Ye Shikai. Baiklah, kamu menang. Ye Shikai mengakui bahwa dia benar-benar takut pada Hua Liandi. Baiklah, kalau begitu kamu cepat kembali. Kurasa aku tidak bisa tidur malam ini. Kamu telah mencapai tujuanmu. Ye Shikai mengenakan pakaiannya dalam beberapa detik dan berdiri dengan cepat. Tidak, aku datang ke sini dengan susah payah. Karena kamu tidak lagi mengantuk, mengapa kita tidak berbicara sepanjang malam? Hua Liandi berkata sambil melepaskan kerudung putih di depannya. Baiklah, ini seharusnya dianggap tulus, kan? Baiklah, apa yang ingin kau bicarakan? Apakah kau akan menceritakan kepadaku tentang hal-hal jahat yang telah kau lakukan di masa lalu? Aku tidak tertarik. Ye Shikai berkata dengan tidak senang. Junho, aku sebenarnya cukup mengenalmu. Meskipun agak terburu-buru, bawahanku telah mengumpulkan beberapa informasi tentangmu. Sungguh aneh. Mengapa kau tidak memiliki catatan apapun sebelum kau berusia 25 tahun?
Apa artinya ini? Paling-paling, itu hanya bisa berarti bahwa bawahanmu tidak kompeten. Yesike terkejut, tetapi tetap berpura-pura tenang. Bersambung.